Kejaksaan Negeri Sukabumi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus kematian remaja usia 13 tahun yang diduga dianiaya ibu tiri. Sebelumnya polisi menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dijelaskan oleh Kasipidum Kejari Kabupaten Sukabumi Abram Nami Putra. Dia bilang Kejaksaan Sukabumi sudah menunjuk sejumlah jaksa untuk menangani kasus ini. Selain itu, Kejaksaan juga masih menunggu berkas P21 dari kepolisian. Dan kami sudah menunjuk beberapa jaksa untuk mengikuti dan meneliti perkembangan dari penyidikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman Polres Pelabuhan Sukabumi, Polres Sukabumi di Pelabuhan Ratu. Oke, detail dari SPDP ini sendiri, Pak? SPDP-nya itu atas nama terlapornya itu Saudari TR selaku ibu tiri dari korban. Sementara pasal yang dikenakan di SPDP itu pasal 80 ayat 1, ayat 2, junto pasal 76C, larangannya 76C. Yang intinya itu melakukan kekerasan terhadap anak, yang ayat 1-nya itu luka biasa, yang ayat 2-nya itu luka berat. Duka masih belum pudar dari sorot mata sang ibu. Lisnawati memantapkan langkahnya mencari keadilan atas kematian putranya yang tewas diduga dianiaya ibu tiri. Meski kasus ini tengah diusut polisi, Lisnawati juga melaporkan mantan suami yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi atas dugaan unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap putranya. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama komunikasi sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bawa motornya di Sebelum meninggal, korban mengaku mengalami penganiayaan ibu tirinya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suami. Amran, kakak Teni, sang ibu tiri menyangkal tudingan adanya penganiayaan terhadap korban. Menurut Amran, korban tak mungkin mau pulang ke rumah jika ibu tirinya kejam. Amran menyebut adiknya justru kerap memberi perhatian layaknya ibu kandung kepada korban. Kalau seandainya emang nggak nyaman karena di sini istilahnya nggak nyaman karena ibu tirinya benar-benar kejam, ya pasti kan dia juga pergi dan nggak bakalan pulang ke sini. Kenapa? Karena logikanya anak itu udah 12 tahun gitu, bukan anak kecil lagi gitu. Sekarang menurut informasi itu adalah dari Polsek kemudian dibawa ke Polres. Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus mengumpulkan bukti terkait kasus meninggalnya NS di Sukabumi yang diduga dianiaya ibu tirinya. Dari hasil penyelidikan sementara, KPAI menemukan sejumlah fakta, yaitu adanya pembiaran perlakuan kekerasan yang kerap dialami korban. Anak N ini, dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan. Dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya. Kemudian yang kedua keluarga besarnya. Ya, apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini, Mas, yang kami memang harus turun adalah felisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian, pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan? Kasus kematian anak yang diduga dianiaya ibu tiri kini statusnya telah naik ke penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Polisi menemukan bukti adanya unsur pidana kekerasan pada korban dan telah memeriksa 16 saksi, termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Tim Liputan, Kompas TV.